kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kenapa ritual ini kita ulang-ulang, karena beberapa Mbak Lulu ada teman-teman di sini kan tadi ada yang juga mungkin apa sih Indonesia belum belum pada kenal gitu ya. Jadi karena kita kopdar itu sekarang terbatas, nggak bisa, bukan terbatas, jadi kita gantiin dengan ngobdar. Ngobdar itu sebenarnya ngobrol daring, tapi beberapa teman masih nanya, daring itu apa? Jadi ngobrol dalam jaringan. Jadi, tapi karena sekarang masanya udah masa Ramadan, jadi diganti namanya ngobdar Ramadan gitu kira-kira. Jadi asal usul. Nah sekarang jadi malah sibuk nih, jadwalnya makin banyak, alhamdulillah. Jadi seiring ya kita artinya mendukung kampanye di rumah aja sementara masih pandemi COVID-19 ini, terus berubah menjadi ngobdar Ramadan, ngobrol dalam jaringan. Nah, ini teman-teman mungkin yang belum kenal Indonesia tadi seperti saya sampaikan di awal tadi baru Mbak Vivi ya tadi ya. Komunitas kita itu komunitas pencinta ilmu neuroscience sebenarnya nggak ada pembatasan, tidak eksklusif. Jadi siapa aja bisa join sebenarnya. Yang penting masih orang Indonesia, dan hari ini kita masih belum memberi belum memperbolehkan ekspat masuk. Beberapa udah minta sebenarnya. Jadi ada ekspat, ada orang Jerman, ada yang dari Eropa itu yang ingin join gitu ya karena udah lama di Jakarta. Tapi sementara kita hold dulu. Jadi biar teman-teman lebih banyak gitu. Tujuannya visi misinya seperti terpapar, Indonesia Cerdas Berakhlak Mulia. Legal standing-nya resmi berdiri lahirnya 29 Maret. Jadi sebenarnya tahun kelima. Biasanya kita udah rayakan ulang tahunnya nih bentuk seminar, cuman karena kalah pamor sekarang lagi naiknya COVID, tertutup udah berita sama COVID. Jadi nanti aja mudah-mudahan COVID pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kita segera bisa bikin kopi darat lagi. Dan beberapa masih banyak yang nanya secara umum supaya tidak salah, karena saya sendiri secara pribadi bukan neuroscientist, kami menyebutnya neuroscience antusias ya. Jadi tapi kita perlu rujukan yang firm ya. Jadi secara definitif neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Saya buat di bawahnya neuroscience mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak, intelektual, kesadaran manusia. Jadi termasuk berpikir, berperasaan, belajar, tidur, mimpi dan seterusnya itu termasuk ranahnya. Saya ambil definisi ini dari Prof. Taruna yang kebetulan beliau juga kami angkat sebagai Dewan Kehormatan atau Board of Honor karena termasuk dalam juga di akte pendirian. Saya lanjutkan. Nah ini bentuk-bentuk kegiatan yang selama ini sering dilakukan. Jadi bentuknya macam-macam ya, bisa public training, seminar, workshop gitu. Kadang juga kita mulai masuk untuk meleverage supaya komunitas ini visi misinya cepat tercapai. Kita meleverage, kita bikin bisnis unit namanya seperti di pojok ini Indonesia Learning Center. Kita masuk ke corporate untuk bantu kan. Ini ada beberapa kota yang kita pernah kunjungi, kita bikin seminar di Balikpapan, Pekanbaru dan sebagainya. Lagi itu masih saya bawa Dr. Tohid sama Dr. Amir. Jadi kalau Dr. Tohid nggak bisa, Dr. Amir gitu. Tapi ada short course juga gitu ya. Ini di Bandung ada bikin event dengan sepeda, dengan Dr. Tohid, dengan mahasiswa di Unisba ya, banyak yang ikut. Ya. Kita percepat. Jadi ngobdar itu menjadi serial webinar sekarang. Kenapa Tapi beberapa belakangan ini pada nanya kenapa sekarang berbayar gitu ya. Karena sebenarnya memang biar bagaimanapun ada biaya yang dikeluarkan, terutama untuk kenyamanan dan keamanan. Zoom ini kami ikut berlangganan, jadi $14,99 atau $15 sebelum tax ya per bulan gitu. Terus based on survei di dalam Google Form questionnaire kita kasih banyak yang menyertakan di angka 50.000, 75.000, 100.000, bahkan di atas 100.000. Terus satu sisi juga menimbang ternyata kalau berbayar walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi lebih serius, artinya teman-teman yang join itu di sini memang benar-benar ingin mengikuti dari awal sampai habis gitu. Walaupun kadang kita ini kita record juga, nanti kan bisa ngeliat di tayangannya. Tapi kira-kira seperti itu, biar
kita juga respect ya, kita hormati narsum yang bersedia sharing gitu. Jadi artinya kalau bayar itu jadi lebih serius. Kalau kemarin free, kadang masuk keluar masuk apa ya. Terus kedua juga kita sering ini nanti kita biasanya kita kasih hadiah gitu untuk motivasi. Kadang dari kami, kadang dari narsum gitu. Nah, cuman teknisnya kan pada akhirnya mengeluarkan biaya juga karena ada biaya pengiriman. Karena teman-teman banyak yang dari luar kota ternyata di dalam webinar ini. Kita lanjutkan. Nah, jadi acara ini direkam, kami ingatkan dari awal, supaya nanti teman-teman pada saat memiliki kesempatan berbicara untuk memperhatikan hal ini, direkam ada demi dua hal kepentingan. Yang satu adalah masalah dokumentasi, yang kedua masalah publikasi. Nah, ini dari hasil survei, kenapa hari ini, terima kasih ya ada Mbak Lulu bersedia, karena dari survei yang kita lakukan, walaupun ini relatif kan tergantung audiensnya ya, nah itu cukup besar untuk teknologi dan brand science. Kita lihat di pie chart ini ada 13,6%, jadi artinya, kemarin juga Profesor Suwono juga sharing gitu ya, ada sesuatu yang baru yang terkait dengan brand dan teknologi, misalnya beberapa teman tanya, blue light apa? Wah, saya nggak bisa jelaskan, ikut aja deh gitu. Jadi seperti itu, kita percepat. Nah, ini tadi tekankan kembali, Ngobdar ini ngobrol dalam jaringan menggantikan Kopdar. Terus, nah ini tadi acaranya, jadi nanti baru 2 sesi, teman-teman. Sesi pertama, biar Mbak Lulu menyampaikan paparannya, materinya. Nanti setelah itu kita unmute ya, untuk teman-teman bisa bertanya langsung, bahkan berdiskusi gitu ya. Sebenarnya konsepnya sederhana, lebih santai. Kita bukan seminar resmi, jadi santai-santai aja gitu. Tapi yang penting serius gitu. Nah, tata caranya sederhana. Biasanya raising hand, di situ ada toolsnya raising hand, tinggal diklik, atau via chatting kalau ingin bertanya. Nah, ini jadi benefit para partisipan sebenarnya tadi tujuannya pengen ngariu, ngobrol, temu kangen, karena udah pada bosen nih di rumah udah kelamaan. Jadi ini juga satu sarana untuk refreshing, tapi diskusi santai, tapi insya Allah bermanfaat lah, bisa menurunkan gagasan, inspirasi, kreativitas, dan seterusnya. Terus nanti kalau memang ada hadiah, mungkin nanti saya minta dari narsumnya menentukan siapa yang dapat yang dikasih gitu. Saya akan nyediain satu Quran, nanti saya kasih lihatkan, Quran ada logonya Indonesia, kami kerjasama dengan Percetakan Negara. Topik, terus teman-teman juga sebenarnya kalau mau ada yang mau jadi narsum, oke aja. Yang penting topik menarik, harus relevan dengan neuroscience dan berhubungan manusia. Terus no sara, no politics, di sini mohon maaf karena kita menjaga hal-hal yang sensitif. Terus menyumbang hadiah untuk partisipan aktif buat para narsum yang ingin. Nah, benefit lainnya sebenarnya semua narsum itu berhak mengikuti serial Obdar berikutnya. Nah, kesempatan jadi co-host juga nih. Ini mulai berguguran, tadinya 5 orang, karena pada sibuk gitu ya. Nanti mungkin akan ditemani Kakak Zaki, mungkin Kakak Ines juga menyusul. Sudah biasa membawakan acara ya, sambil fasilitasi diskusi luas, menyenangkan, katanya udah tersenyum, berdedikasi. Benefitnya sama, bisa mengikuti serial. Nah, lebih lanjut nanti bisa hubungi admin atau hubungi saya. Adminnya di sini Lina, seperti tertera di sini, atau bisa hubungi saya. Seperti itu, kita persingkat aja, kita langsung masuk ke sesinya Mbak Lulu. Dan yang terakhir, alhamdulillah sebenarnya Indonesia punya sekretariat kita, walaupun bentuknya hanya virtual office ya, di South Quarter, di Tower B, mezzanine floor. Tapi baru 2 bulan buka, langsung COVID, jadi nggak dipakai juga tuh. Nanti mudah-mudahan COVID ini cepat selesai supaya kita bisa pakai fasilitas ini. Dari saya itu aja, monggo Mbak Lulu, silakan waktunya. Mangga, saya langsung ke ya, itu silakan. ya. Silakan. Ya, jadi saya Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan, ya kita ngobrol bareng ya tentang blue light, kemudian apa hubungannya dengan otak, dan kemudian bagaimana cara mengetahui kalau ada pengaruhnya di otak begitu. Ini kebetulan hari ini tanggal 12 Mei, ini hari ke-18 Ramadan ya. Oke, nah ini kita bicara tentang matahari. Matahari itu ini adalah sumber energi ya, sumber energi yang ada di bumi, ini sumbernya dari matahari. Nah, kalau kita lihat di sini, matahari itu kalau sampai ke bumi itu dia pencahayaannya tuh sekitar 128.000 lux. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi oleh karena itu matahari ini kan banyak sekali manfaatnya, termasuk kita sekarang di masa COVID ini kan diminta untuk berjemur ya, untuk mendapatkan vitamin D, terus kemudian juga untuk tanaman-tanaman, ini adalah untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini matahari ini sebenarnya ada juga coronanya. Jadi ini adalah coronanya matahari seperti ini. Ya, jadi apa namanya letupan-letupannya, dan ini hanya orang astronomi yang lebih menguasai ya. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah salah satu coronanya, jadi luar biasa energi yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian ini kalau dari jauh ini bisa dilihat ini coronanya matahari seperti ini, jadi betapa energinya besar sekali. Ini kalau misalnya mau mengetahui tentang energi matahari itu luar biasa, karena memang ternyata juga ada beberapa lapisan di dalam matahari. Nah, sekarang yang akan kita ambil adalah cahaya matahari ini untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi ya. Jadi ini adalah spektrum cahaya sebentar, maaf. Ini adalah spektrum cahaya yang disampaikan oleh matahari. Jadi ini mulai dari ada sinar gamma, kemudian sinar ultraviolet, sinar X, kemudian infrared, kemudian ini adalah gelombang energi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini terlihat ada satu daerah wilayah yang kemudian adalah daerah yang bisa dilihat oleh manusia sebenarnya. Jadi ini adalah visible spectrum yang kemudian bisa dilihat oleh ditangkap oleh retina kita ya. Jadi kalau yang ini kita tidak bisa nangkap ya, tapi kemudian kalau dalam spektrum ini kita bisa tangkap. Jadi ini sekitar 350 sampai 750 nanometer. Ya, jadi ini adalah visible spectrum, dan kalau kita lihat di sini energinya sangat tinggi ya. Karena ini kemudian amplitudenya tinggi, sedangkan ini energinya rendah, karena kemudian lihat di sini adalah amplitudenya juga kemudian ini lebih lebar dibanding dengan ini. Mungkin kalau ada yang lebih tahu dari saya terkait dengan fisika atau kemudian dengan faktor-faktor fisik matahari atau gelombang atau spektrum cahaya matahari, silakan nanti kita bisa diskusi. Nah, kemudian ini adalah cara beberapa penggunaan dari cahaya ya. Kemudian ini adalah dari radiasi sebenarnya ya. Radiasi tadi, kalau yang tadi ini adalah visible spektrumnya, kalau ini adalah radiasi dan kemudian tergantung dari kekuatan energinya, dan kita semua ini dipakai oleh manusia. Energinya tinggi sekali, ini salah satunya adalah dengan gelombang gamma, kemudian juga gelombang X gitu ya, X-ray, kemudian juga ultraviolet. Ultraviolet ini ya kalau di Indonesia kita tidak perlu lah ya, itu karena kita banyak sekali ultraviolet, dan ultraviolet ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk membunuh katanya ya, mematikan bakteri ataupun virus ya. Kemudian ini juga sebagai sarana untuk digunakan dalam kedokteran, itu adalah sebagai endoskopi, kemudian juga ada imaging thermal ya, kemudian juga ada MRI. Ini adalah semuanya digunakan untuk industri kesehatan. Nah, kemudian aktivitas manusia dan cahaya ini benar-benar kita tidak bisa lepas dari cahaya, karena itu juga ada di ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian kalau kita dalam keadaan terang ataupun gelap, itu semua juga sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita lihat ini tadi spektrum cahaya yang bisa diterima oleh fotoreseptor mata. Jadi cahaya itu sebenarnya itu adalah iluminans ya, itu kemudian yang ditangkap oleh fotoreseptor kita. Nah, fotoreseptor kita sendiri ternyata ada beberapa sel yang berbeda yang kemudian nanti bisa membedakan
gelombang cahaya itu sendiri. Kemudian di saat ketiadaan cahaya, manusia itu menggunakan cahaya lampu buatan. Kebetulan di Bandung saat ini sedang mendung, jadi kemudian sudah agak redup begitu, cahaya matahari juga tertutup oleh awan, sehingga kemudian akhirnya kita menggunakan cahaya buatan. Nah, cahaya buatan ini juga ada kekuatannya, ya, jadi kemudian ada iluminasinya, itu saya sebegitu. Kalau kita lihat ternyata juga beberapa alat elektronik seperti sekarang kita sedang berkomunikasi via laptop, ya. Kemudian kita menggunakan HP begitu, ya. Kemudian atau menggunakan tablet, televisi dan sebagainya, itu juga itu semua mengandung buatan. Nah, cahaya masuk ke dalam manusia itu bisa melalui retina. Kemudian ada jalur visual dan non visual. Nah, jalur visual itu apa? Jalur adalah yang adalah benda yang nanti bahwa akhirnya kita bisa kemudian warna, kemudian namanya bayangan dan sebagainya, ya. Sedangkan jalur non visual itu adalah jalur yang sebenarnya juga mata dua atau mata tiga gitu, ya, karena ini ya, untuk melakukan terang gelapnya yang mempengaruhi manusia. Itu kalau dalam keadaan terbangun dalam keadaan tertidur, ya. Gunanya kelopak mata itu apa? Sebenarnya juga untuk ada mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata, begitu. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan, ya, beberapa orang itu menggunakan apa namanya nah, bagian dari spektrum yang tadi saya jelaskan itu yang di perangkat elektronik adalah blue light. Jadi kita sekarang sebagai modern kita mendapatkan blue light itu. Oke, jadi kemudian di sini, jadi di sini ada beberapa apa namanya? Di sini ada beberapa warna di sini yang kemudian masing-masing mempunyai panjang gelombang, ya. Ini adalah dari violet sampai dengan red gitu. Jadi kemudian ini panjang gelombangnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah absorpsi yang bisa diterima oleh mata. Jadi ini bisa sampai ini adalah blue, ya. Ini adalah yang terkait dengan blue light, ya. Jadi ini kemudian antara 350 sampai 500, ya, sebenarnya. Kemudian ada juga yang ini ada ini blue cone. Blue cone ini adalah jadi nanti kita akan lihat beberapa sel di dalam retina yang kemudian nanti bisa menangkap perbedaan cahaya ini. Jadi kemudian kalau blue light ini nanti banyak ditangkap oleh blue cone. Cone ini adalah yang kemudian nanti banyak mengandung cahaya yang yang dia aktifnya banyak di siang hari, sedangkan rod ini nanti memang banyak aktifnya nanti di malam hari, ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian di sini saya lihat ada film dulu, jadi kita menyaksikan film dulu. You hear all this talk about blue light being harmful, but do you know what blue light actually is? Blue light is one of the types of light that form the white light we get from the sun, together with red, orange, yellow, green, violet, and indigo. This is called the EM spectrum of visible light. At the end, we have the UV light, which can't actually be seen by the human eye. The energy of these waves increases as we go towards the end, which makes blue light one of the highest intensity types of visible light. Light is made of EM waves that emit energy. It's energy that we perceive as light. These waves come in different wavelengths, which means we get different colors of light. These are the different colors of light that we can perceive from the EM spectrum. So blue light is actually everywhere. It's in the light that travels from the sun all the way to the earth. Because the wavelength of blue light waves is so small, they collide with air molecules a lot more than any other color, and they get scattered everywhere. That's actually what makes the sky blue. That's why your body uses this blue light from the sun to make the difference between day and night and regulate your sleep cycle. But our eyes' natural filters barely provide us with enough protection from blue light on a particularly sunny day. The blue light from your devices is even worse.
LED devices emit much stronger blue light than we get from the sun. Spending hours staring at a screen can cause eye damage and fatigue. This is due to most lower energy waves being absorbed by the cornea, the eye's outer membrane. Blue light goes straight through due to its high energy and slowly deteriorates the retina. And because our brains use blue light to differentiate between day and night and boost alertness, spending time on your phone, tablet or laptop late at night fools your body into thinking it should keep you awake. It's all of them. Phones, tablets, any gadget with an illuminated display. They all use blue LEDs because they're energy efficient and cheaper to use. But your body disagrees. Basically, what keeps you awake and alert during the day can severely affect the quality of your sleep at night. Blue light has also been shown to suppress secretion of melatonin. It is produced at night and helps your body prepare for sleep. And melatonin isn't just linked to poor sleep. Scientists have also managed to find a correlation between melatonin deprivation and conditions like cancer, diabetes, and depression. Do you still think it is that harmless? Well, you can prevent it. Scientists have designed special screen protectors that stop the blue light from reaching your eyes and causing damage to your retina. At the microscopic level, this glass has tiny ridges that block blue waves and let the other, less harmful light go through. These glasses can block up to 60% of blue light and 99% of UV rays. People have reported that their sleeping patterns were significantly improved after only a few days. There was also significant reduction in eye strain and headaches. Or you can go for full protection and buy eyewear that you can use for all blue lighting devices, computers, TV, laptops, or your phone. These work in a slightly different way to the protectors, as the yellow absorbs rather than blocks blue and UV and lets other go through. No matter what you do, whether it's buy protective glass or reduce the time you spend on your device, make sure you stay on the lookout for the unseen damage that your day-to-day gadgets can do to your health. You hear all this talk about blue light being harmful. Maaf. Oke, jadi tadi sudah dibicarakan tentang cahaya yang masuk ke mata ya. Ini hanya sedikit gambaran saja supaya kita tahu apa sih yang terjadi di dalam mata kita. Jadi ini adalah kalau secara anatomi ini nanti ada bagian-bagiannya ya. Nanti di sini tadi ada kornea ya, kemudian nanti ditangkap. Nah, ini adalah cahaya. Cahaya ini kemudian masuk itu melewati ini adalah bola mata begitu ya, kemudian nanti ditangkap oleh reseptornya. Reseptornya ini nanti kalau kita lihat di sini adalah insertnya, ini ada bagian yang besarnya ya. Jadi kemudian di sini ada beberapa sel sebenarnya. Jadi ini adalah dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Jadi kalau yang pertama kali dikenai oleh cahaya ini adalah sebenarnya ganglion cell layer atau IPRGC, intrinsik dari ganglion sel ini. Nah, kemudian di bawahnya ini kemudian kalau kita tahu di dalam ilmu saraf kemudian kan dia melakukan sinapsis ya. Sinapsis itu dengan sel-sel yang ada di bawahnya, termasuk nanti di sini adalah kemudian di sini ada beberapa sel lain, termasuk juga nanti di sini ada yang kemudian disebut dengan sel kon dan sel ini adalah rod. Kon, jadi kalau kita lihat ini adalah ini bentuknya seperti kerucut begitu, sedangkan ini adalah rod. Jadi kalau dari lihat ini adalah dari tumpukan ini adalah protein sebenarnya ya. Kemudian kalau secara molekuler ini juga bisa dijelaskan, tetapi ini yang membedakan pertama kali cahaya itu datang itu nanti diterimanya oleh ganglion cell layer ini. Nah, diketahui bahwa blue light ini ternyata yang menerima atau kemudian yang memilah atau memilih blue light ini adalah bagian yang paling atas, ini adalah ganglion ya. Nah, jadi ganglion ini yang kemudian nanti dia melalui jalur yang non visual ya. Kalau sampai dengan di sini ini semuanya adalah jalur visual ya, tetapi kemudian kalau untuk yang nanti sampai menemukan untuk jalur yang non visual itu adalah nanti yang IPRGC. Jadi kalau kita lihat ini bagian-bagian dari sel-sel retina,
Nah, ini adalah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari, nah ini tadi ada, ini kan ada cahaya yang masuk sini ya, cahaya masuk, kemudian nanti diterima oleh ganglion, ya. Ini ganglion, ini kemudian kalau paling bawah di sini adalah ini ganglionnya di sini, ya. Kemudian nanti di sini masuk ke sel bipolar, ya. Sedangkan yang horizontal ini adalah sel amakrin. Kemudian ini nanti melakukan juga sinapsis dengan sel apa namanya, sel kon dan sel rod, ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini adalah bagian dari, ini tadi adalah ganglionnya, kemudian tadi di sini nanti ada bagian dari amakrin, kemudian nanti di sini ada ini adalah bagian dari rod dan kon, ya, sel-sel rod dan kon, dan kemudian nanti di sini adalah bagian dari pigmen dari retina. Nah, ini adalah jalur cahaya yang masuk pertama kali itu melalui sel-sel yang ada di retina. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada satu tadi disebutkan adalah sel ganglion, ya. Sel ganglion ini kemudian karena dia jalurnya itu bukan di apa, bukan di jalur visual, meskipun ya kita tetap bisa melihat terang gelap ya. Nah, jadi di sini nanti kemudian dia akan melalui, ini adalah jalur saraf yang utama di sini ya, retinohypothalamic pathway. Jadi kemudian kenapa? Karena dia nanti akan menuju ke otak tengah ya, ke otak tengah, dan kemudian nanti di sini akan melalui hipotalamus ya. Nanti di dekat hipotalamus itu ada kemudian daerah yang disebut dengan SCN. SCN inilah yang kemudian nanti akan meneruskan jalurnya ke jalur non visual. Seperti kita ketahui karena ini dia ada di hipotalamus. Hipotalamus itu adalah salah satu daerah yang ada di wilayah otak tengah yang kemudian nanti akan mempengaruhi ini adalah yang mempengaruhi neuroendokrin sebenarnya. Neuroendokrin itu apa? Itu adalah saraf-saraf yang akan dipengaruhi hormon atau kemudian hormon-hormon yang dikeluarkan oleh pusat saraf yang ada di otak. Nah, si jalur hipotalamus ini nanti akan menuju ke hipofise. Ya, seperti kita ketahui hipofise itu adalah mother gland atau kemudian apa namanya, ibu dari semua kelenjar ya. Jadi kemudian itu sebesar ujung jempol kita begitu ya. Jadi ini nanti kemudian banyak sekali hormon yang dikeluarkan dari hipofise ya, hipofise atau kemudian di sini adalah mother of gland. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian dari otak yang kemudian dari hipotalamus mempengaruhi hipofise, ini kemudian dampaknya artinya ke seluruh tubuh sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan ada beberapa aksis atau kemudian sumbu-sumbu di sini, ada yang sumbu untuk gonad, ada yang sumbu untuk tiroid, ada yang sumbu untuk stres gitu ya. Jadi yang kemudian nanti menuju ke kelenjar adrenal. Jadi sebenarnya karena ini dilewati dengan cahaya, jadi kemudian nanti ini akan mempengaruhi berbagai proses faal. Nah, nanti sebenarnya kalau dari SCN ini kemudian nanti akan diteruskan ke ada kelenjar lain yang ada di otak, itu namanya epifise. Nanti kita akan sampai ke sana. Di epifise itulah yang kemudian nanti akan menghasilkan melatonin. Melatonin itu apa? Melatonin itu adalah hormon yang mempengaruhi kita untuk bisa tidur sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada blue light itu membuat kita sangat terjaga gitu ya. Jadi membuat kita menjadi alert. Jadi kalau beberapa tempat itu dikasih blue light itu sebenarnya untuk supaya kita alert, supaya kita terbangun, supaya kita apa namanya ya, waspada atau kemudian kita benar-benar dalam keadaan yang siap gitu ya. Nah, jadi kemudian nanti tapi ada tetap ada apa namanya timbangannya begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengatur blue light ini. Nah, ini ada beberapa, jadi ini kami langsung saja. Jadi ini contohnya adalah penggunaan blue light. Jadi blue light sendiri, karena jadi diminta oleh Pak, ini saya aplikasikan sebenarnya di dalam satu riset ya. Jadi riset-riset ini sebenarnya riset kerjasama dengan beberapa rekan kolega di ITB ya. Salah satunya dengan Pak Supri di sini. Pak Supri ini adalah salah satu dosen di apa namanya, teknik fisika ya di Fakultas Teknik Industri, yang kemudian beliau ya beliau menyediakan fasilitas termasuk banyak lah begitu ya. Jadi kemudian kalau saya kan dari biologi, sehingga kemudian mahasiswa-mahasiswa kami ini belajar banyak gitu di teknik fisika, dan kemudian beliau membeli alat yang kemudian bisa kami gunakan gitu.
Nah, ini adalah kalau kita mau menggunakan karena ini, jadi gini, karena ini kan salah satunya menggunakan namanya menggunakan. Jadi kemudian nanti kita harus mengetahui juga bagian otak mana yang akan kita teliti sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi dengan blue light itu kita bisa pakai berbagai macam lokasi di otak ya sebenarnya, termasuk yang kalau bagian visual udah pasti langsung ke bagian visual. Tapi karena kita ingin tahu, karena ini saya dari perilaku begitu, jadi kita ingin tahu tentang responsnya ya, respons manusia ketika kemudian dipaparkan atau didedahkan dengan blue light yang kemudian nanti diberi stimulus lain begitu ya. Kita akan bisa lihat responnya seperti apa begitu. Jadi ini kemudian kita mencoba menggunakan blue light ini adalah ketika kemudian menyetir di dalam simulator. Ya, ini udah beberapa paper ya sebenarnya. Cuman ini salah satu saja gitu. Jadi ini tadi karena saya baru buat, jadi saya ini ambil saja. Jadi kemudian ini adalah untuk mengetahui bagian motorik. Kenapa motorik? Karena kita tahu ya, dalam keadaan simulator jadi itu ada stimulus cahaya dan nanti diukur gerakan dari motoriknya gitu. Jadi kemudian ini nanti dilihat dari bagian motorik di bagian otak begitu ya. Dan kemudian juga nanti bisa, kalau ini ada lagi penelitian yang bersambung itu juga nanti menggunakan EMG sebenarnya, bagaimana aktivitas dari motorik yang ada di anggota perifer, tangan, kaki dan sebagainya itu kemudian kita juga bisa ukur. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di sini adalah ini adalah brain brain map atau kemudian peta dari otak kita. Jadi kemudian kalau yang di atas ini memang ini adalah pusat sensori dan pusat motorik ya. Kemudian jadi biasanya kalau kita tahu mapnya di sini, jadi ini nanti nanti bisa ada kuliah sendiri begitu. Jadi ini adalah terkait dengan ini, kita bisa lihat di sini ada bagian motorik, di sini adalah ankle, knee, hip, dan ini adalah anggota ya. Dan nanti ini adalah bagian dari yang ada di sekitar anggota bagian bawah, sampai kemudian nanti di sini adalah bagian dari perifer yang ada di dalam kepala kita. Jadi misalnya termasuk lidah, terus kemudian mengunyah, dan kemudian di sini ada bibir, face dan sebagainya ya. Jadi kita harus tahu brain map-nya dulu. Nah, tapi untuk menentukan nanti kita kan menggunakan alat gitu ya. Tapi kita harus tahu mapping-nya begitu. Jadi ya mapping-mappingnya itu kalau kita otak itu kan ada region-regionnya ya. Jadi kemudian ada lobus frontal, ada temporal, ada parietal, ada occipital ya. Nah, itu kemudian nanti peletakan dari elektrodanya itu harus sesuai dengan lokasi yang ada di otak. Nah, ini sebenarnya lokasi di otak ini sudah ditemukan oleh Mr. Brodmann. Jadi terima kasih kepada Mr. Brodmann ya. Kemudian beliau yang sudah menemukan berbagai tempat yang sangat spesifik begitu ya. Jadi kalau di sini adalah termasuk untuk motorik, di sini adalah motor eksekusi ya. Kemudian sedangkan di sini adalah untuk bagian dari sensori juga, visual dan somatospasial ya. Sedangkan ini dari visualnya. Jadi kalau tadi ada cahaya masuk ke dalam mata, kemudian nanti melalui jalur saraf mata gitu ya, saraf optik gitu ya, kemudian nanti menuju ke occipital. Nanti kemudian bagian-bagian lainnya juga kemudian akhirnya bisa dikenai oleh jalur tersebut ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah driving simulatornya. Jadi ini dibuatnya khusus begitu. Kalau kita lihat di sini adalah program yang ini ada di dalam lab ya. Kemudian nanti di sini ada layar besar. Kemudian nanti di sini bisa kita kondisikan apakah ini dalam gelap ataupun dalam keadaan terang. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada 2 buah ini karena menggunakan blue light. Jadi kemudian ini beberapa penemuan gitu. Jadi blue light ini sudah diaplikasikan di dalam kendaraan untuk membantu alertness supir-supir yang menyetir atau kemudian mengemudi dalam keadaan jarak yang jauh ya, yang kemudian mungkin di dalam tol yang kemudian juga berjam-jam begitu. Jadi kemudian ini adalah difungsikan untuk membantu supaya alert. Nah, ini kami gunakan ini adalah sebagai simulator sebenarnya ya. Jadi di sini digunakan 2 buah cahaya blue light ya. Jadi ini salah satu
contoh saja begitu ya. Jadi ini semuanya ada di lab fisika medik ya, di Departemen Teknik Fisika. Nah, ini adalah beberapa contoh EEG komersil yang kemudian bisa kami pakai untuk penelitian. Sebenarnya salah satunya adalah emotif, yang mungkin ini Neuronesia juga punya emotif ya. Banyak yang punya emotif, sekarang juga ada emotif yang sudah jauh lebih advance begitu, yang kemudian bisa dipakai juga untuk penelitian yang ilmiah. Begitu banyak emotif sendiri bisa diterima untuk penelitian ilmiah. Sebelumnya kami juga menggunakan bioinfinity begitu. Tapi kemudian akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman akhirnya menggunakan yang lebih customized. Jadi kemudian nanti ini bisa diatur begitu dari elektrodanya. Nah, ini adalah Muse. Muse ini sangat sederhana. Muse ini yang digunakan oleh Dr. Vivi. Ini kemudian Dr. Vivi ini juga melakukan penelitian untuk anak-anak SD. Jadi ini aplikabel ya. Jadi kemudian ini sangat bisa digunakan, bisa kita bawa kemana-mana dan kemudian bisa juga kita lakukan pengukuran misalnya untuk beberapa anak sekolah begitu, atau kemudian orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan pengetahuan sedikit tentang apa sih yang terjadi pada otak saya. Di sini ada beberapa ada beberapa elektroda ya. Ini banyaknya di prefrontal ya. Kemudian ini juga ada ini adalah yang Neurosky. Ya, Neurosky ini cuma satu juga di sini. Kalau ini Muse ada beberapa sepanjang ini. Kalau Neurosky ini cuma satu. Dan ini banyak sekali dipakai, walaupun sederhana, tapi ini juga sudah bisa dipakai untuk penelitian yang ilmiah, asalkan kita punya data yang banyak ya, yang kita bisa gunakan untuk jurnal. Nah, ini ada beberapa. Jadi begini, kalau EEG itu ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah ini untuk mengukur gelombang otak sebenarnya. Jadi gelombang otak sendiri juga bisa ada beberapa. Di sini terutama ada gelombang kemudian ada gelombang beta, gelombang delta, dan gelombang beta. Jadi kalau gelombang mu ini sebenarnya sama dengan gelombang alfa ya. Jadi ini tetapi memang kalau yang mu ini khususnya untuk mengukur yang bagian motorik begitu ya. Sedangkan kalau gelombang beta kita bisa lihat di sini kan amplitudonya kan sangat. Kemudian ini adalah ketika tubuh kita ini sedang aktif ya. Jadi saat ini ketika ibu bapak atau kemudian adik-adik semua sedang menyaksikan tayangan ini, kemudian ada blue light-nya. Jadi ini kemudian akhirnya gelombangnya ini di gelombang beta. Biasanya antara alfa sama beta ini kemudian biasanya itu berkebalikan begitu ya. Meskipun demikian munculnya gelombang-gelombang tetap semuanya, cuma hanya bergantian. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah gelombang beta ya. Ini kemudian itu lebih dari 30 Hertz. Jadi ini kemudian dalam keadaan kita sudah mulai ngantuk sebenarnya ya. Dan ini adalah dalam keadaan kita benar-benar dalam keadaan yang bukan ini theta ini tinggi ya. Kebalikan dengan yang delta. Delta ini memang sangat rendah. Jadi ini lebih kecil dari alfa ya. Jadi kemudian kita lihat ini dalam keadaan kita sedang tidur nyenyak, kemudian ini adalah otak kita memang bisa beristirahat. Nah, jadi ini kita bisa lihat dari sisi gelombang, meskipun sebenarnya kita bisa lihat pemetaan dari aktivitas otak itu sendiri. Nah, ini adalah contoh ya yang tadi karena tadi untuk motorik, jadi kemudian akhirnya ini digunakan di lobus frontal ya. Jadi kemudian untuk mengetahui aktivitas dari gelombang beta, karena ini tadi dipaparkan dengan blue light. Kemudian ini contohnya di sini adalah dari frontal 3 atau frontal 4, ini kiri dan kanan begitu. Terus kemudian ini di bagian motoriknya. Bagian motoriknya itu adalah di FC4 dan FC5. Jadi ini bagian sebelah sini ya. Jadi tadi pemetaan otaknya kita harus tahu dan sesuaikan nanti dengan elektrodanya. Nah, ini kalau yang karena ini untuk mengukur motoriknya, jadi kita mengukurnya adalah gelombang mu-nya. Jadi bukan gelombang alfa, tapi adalah gelombang mu-nya. Gelombang mu untuk mengukur aktivitas motorik. Ini adalah pengambilan data. Ini biasanya
naracoba ya. Naracoba itu dikondisikan untuk datang ke lab pada malam hari, kemudian nanti kemudian semua disiapkan masuk juga EEG. Jadi dan ini adalah jalan di dalam store, kemudian nanti di sini nanti sudah disetting semuanya, termasuk juga nanti blue light-nya. Nah, kemudian nanti dari alat EEG ini kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ini adalah semua data yang ini nanti bisa dianalisis lebih lanjut sebenarnya. Ini banyak sekali. Jadi kalau simulator ini kita tidak lebih dari setengah jam, karena kalau tidak ini datanya bisa juta begitu. Jadi ini namanya termasuk big data sebenarnya. Untuk satu orang saja juga banyak. Nah, ini ada berbagai macam gelombang yang kemudian nanti bisa diekstrak lebih lanjut. Nah, termasuk di sini adalah program-program yang untuk mengekstrak program yang ada hasil dari rekaman EEG. Nah, kemudian nanti diolah, ini ada menggunakan MATLAB, jadi semua mahasiswa biologi itu wajib belajar MATLAB. MATLAB ini biasanya banyak digunakan oleh mahasiswa engineering, tapi kemudian kalau ingin menggunakan EEG, jadi harus belajar pakai MATLAB, kemudian biasa nanti data ini diekspor ke Excel, kemudian dilakukan statistik atau kemudian perhitungan atau kemudian dengan menggunakan statistik. Biasanya data yang digunakan sangat banyak gitu ya. Jadi kemudian akhirnya memang harus dipilah-pilah juga data mana yang harus atau yang kita ingin butuhkan. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kalau ini adalah kita melihat ini tadi di bagian frontal ya. Ini adalah di bagian frontal kiri ataupun frontal kanan. Ya, ini adalah bagian yang dipaparkan oleh cahaya biru dan ini dibandingkan dengan yang tidak menggunakan cahaya biru. Jadi kita bisa lihat di sini ketika menggunakan cahaya biru ya, ini lebih tinggi daripada dalam keadaan gelap. Jadi memang gelombang beta itu meningkat ketika kemudian menerima blue light ya. Jadi kalau dalam keadaan kita tidur atau menutup mata atau dalam keadaan gelap, memang ini semua nilai gelombang betanya itu lebih rendah, lebih rendah. Dan kemudian yang aktif di sini adalah gelombang alfa sebenarnya ya. Kanannya kita lihat sebelah kiri. Jadi kalau ini otak kiri dan kanan, otak kiri sebelah kiri, otak kanan sebelah kiri. Ini juga terjadi fluktuasi dan otak kanan biasanya karena kita banyak aktif menggunakan otak kanan, makanya kemudian ini jauh lebih tinggi daripada otak kiri. Jadi semua ya karena ini kebanyakan di Indonesia ini ya kita banyak sekali menggunakan kanan, itu tangan kanan dan kemudian akhirnya bisa terekam dari gelombang-gelombang itu bahwa semua nilai gelombang otak itu banyaknya di kanan, termasuk juga visual sebenarnya ya. Oke, ini saja hanya satu contoh saja yang saya bisa berikan. Kemudian sebentar. Nah, ini contohnya adalah tadi ketika kemudian kita ini tadi di retina ya, kemudian masuk jalurnya ini kemudian masuk ke tadi ini adalah yang IPRGC atau kemudian sel ganglion ya. Kemudian nanti ini bisa disalurkan, ini adalah ke saraf optik ya, yang utama yang kemudian masuk ke daerah jalur otak untuk visual ya. Kemudian kita bisa lihat nanti di sini, nanti di situ dekat dengan hipotalamus dan dengan SCN. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti ini adalah bagaimana jalur visual. Jadi kemudian nanti di sini adalah mata kiri, mata kanan, kemudian akan melakukan dekusasi. Dekusasi itu artinya kemudian persilangan, ya, persilangan yang kemudian nanti ada mata kiri, mata kanan, yang kemudian akhirnya disampaikan. Jadi kalau kita lihat ini jalurnya sampai kemudian akhirnya ke daerah bagian dari occipital lobe atau lobus occipital. Jadi nanti di sini ada jalur-jalur sendiri sebenarnya yang kemudian dari jalur ini kemudian disampaikan hingga menuju ke daerah visual, sehingga ini seperti ini. Tadi kalau yang kita ukur tadi adalah bagian frontal, ya, dan kemudian tadi ada yang kita ukur di bagian frontosentral atau kemudian untuk mengukur motoriknya. Ya, dan kemudian ini jadi tiga bagian yang kita ukur sekaligus. Jadi termasuk juga kalau kita mau mengukur bagian parietal juga bisa. Ini parietal di sini atau bagian temporal juga bisa. Tergantung tujuan dari riset kita yang ingin kita ketahui. Ya. Nah, ini maaf ini cahayanya telat. Oke. Nah,
apakah blue light itu mengganggu produksi melatonin? Nah, ini kemudian akhirnya kita coba. Jadi penelitian saya itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi kemudian apa yang terjadi di manusia itu kita coba pada hewan untuk membuktikan gitu ya, apa yang fenomena yang terjadi di manusia itu juga terjadi pada tikus misalnya, atau tikus itu kan hewan mamalia ya. Jadi kemudian akhirnya kita juga menggunakan tikus yang dipaparkan cahaya blue light versus lampu PL gitu ya. Nah, ini ada film sebentar, jadi kita saksikan lagi. Oke, jadi ini ceritanya, kisahnya sedikit aja begitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini tadi mata ya, dan kemudian dapatkan cahaya, salah satunya di blue light gitu ya. Kemudian nanti ini akan ada tadi jalur di saraf optik ya. Kemudian ini masuk ke otak tengah ya. Salah satunya adalah masuk ke hipotalamus. Di sini ada satu kumpulan saraf yang disebut juga suprachiasmatic nuclei, dan kemudian ini di jalur disampaikan ke. Jadi kalau di otak itu banyak sekali nuklei ya. Nuklei itu adalah saraf-saraf yang mempunyai fungsi yang sama untuk satu tugas tertentu begitu. Nah, ini SCN ini yang salah satunya adalah untuk menerima cahaya ya. Yang kemudian ada nuklei yang lain itu adalah paraventricular nuclei yang kemudian nanti akan disampaikan menuju ke otak di sini ada di hindbrain, otak belakang ya. Kemudian akhirnya atau otak tengah, kemudian nanti di sini disampaikan ke spinal cord atau kemudian apa namanya? Spinal cord itu sumsum tulang belakang ya. Nah, nanti di sumsum tulang belakang ini, nanti di daerah leher itu ada yang namanya dengan ini apa namanya SCG. SCG itu adalah suprachiasmatic ganglion ya. Nanti suprachiasmatic ganglion ini nanti akan menuju ke jalur yang disebut juga dengan epifise. Epifise itu adalah satu kelenjar yang nanti ada di sini ya. Jadi kalau tadi kita bicaranya tadi agak di otak depan, tapi kemudian nanti epifise itu ada dia agak ke belakang begitu ya. Nah, jadi ini kemudian nanti sampai kemudian menuju ke epifise yang disitulah tempat produksinya melatonin. Melatonin adalah hormon yang menyebabkan kita tidur ya. Nah, jadi ini jalur, jadi kita tidak usah terlalu pusing ini, tapi kita lihat bahwa untuk melatonin ini sumber utamanya salah satunya adalah asam aminotriptofan. Asam aminotriptofan ini nanti kemudian diubah ya di dalam di dalam ini kemudian di dalam bisa menjadi melatonin. Ini ada beberapa jalur ya di sini, termasuk di sini nanti ada yang namanya asam melatonin, kemudian ada melatonin. Nah, supaya tidur itu ya badan kita harus lelah dulu, harus kemudian akhirnya kita merasa capek ya, dan ini kemudian nanti serotoninnya yang bekerja. Semua perubahan dari triptofan menjadi melatonin ini membutuhkan beberapa tahap untuk dia ada protein-protein yang ya, dari triptofan sampai melatonin ada beberapa langkah di sini. Nah, ini adalah protein ini untuk diubah menjadi satu protein lain itu membutuhkan enzim. Salah satunya adalah nanti enzim ANAP dan kemudian giom ya.
Jadi kita sekarang kalau mau mengukur melatonin kita normal atau tidak, atau jumlahnya cukup atau tidak, kita bisa juga mengukur dari sisi enzimnya juga. Jadi bisa mengukur dari protein ataupun dari sisi enzimnya. Jadi kemudian enzimnya ini bisa diukur dari beberapa metode lah sebenarnya ya. Tapi kemudian kami coba dari sisi menggunakan molekuler begitu. Jadi, nah ini adalah salah satu paper ini juga ini di PNAS ya, ini adalah satu paper yang sangat bergengsi ya. Jadi ini menjelaskan bahwa kalau kita menggunakan lampu sampai malam gitu, jadi kemudian akhirnya mengaktifasi hormon-hormon lain selain melatonin. Jadi kemudian melatonin itu menjadi tertekan begitu ya. Jadi kemudian karena melatoninnya terganggu, akhirnya kan siklus circadian ritmik. Circadian itu adalah circa itu selama 24 jam. Jadi siklus aktivitas kita selama 24 itu juga menjadi terganggu sehingga kemudian keesokan harinya kita menjadi tidak segar. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan lain selain dengan menggunakan melatonin, kita juga bisa menggunakan hormon stres gitu ya. Jadi bagi mereka yang sering menggunakan gadget atau kemudian laptop, tablet dan semuanya, ini kan kita sekarang dalam keadaan masa work from home. Jadi penggunaan gadget atau kemudian laptop, notebook dan sebagainya itu kan pasti sangat tinggi ya. Jadi, nah ya ini pasti salah satunya mengganggu siklus sirkadian kita sebenarnya. Ya. Nah ini adalah jalur biasa sintesisnya tadi saya sudah jelaskan, jadi kita tidak usah menjelaskan terlalu jauh. Tetapi kemudian di sini ada satu penelitian yang kemudian baru selesai juga, yang kemudian ini adalah yang kemudian kita ukur di sini adalah penggunaan dari ini adalah triptofan sampai menuju ke serotonin. Ya, serotonin nanti menuju ke serotonin, kemudian kami ukur dari sisi gen di enzim AANAT dan kemudian HIOM-nya. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi ternyata ini kami menggunakan tikus yang kemudian kita beri periode yang berbeda-beda begitu. Ada yang sampai bahkan tikusnya itu sampai 24 jam itu menerima cahaya terus-menerus dan kita bisa lihat bagaimana akibatnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ekspresi gen relatif dari AANAT dan kemudian ini adalah ini termasuk ini adalah yang ini HIOM-nya kalau nggak salah ini. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini adalah ini terhadap kontrolnya begitu ya. Ada yang terhadap itu, tapi nanti kita bisa kalau dalam keadaan sistem periode sirkadian yang normal itu terang gelap begitu. Mulai yang HIOM-nya ini kemudian kita lihat kalau ini kan normal ya. Tapi kemudian kita lihat ini diubah ya 8 jam dan 6 gelap. Kemudian hanya sebentar atau kemudian ini 16 jam terang dan 8 jam gelap ya, ternyata ini juga akhirnya ini kita lihat ini sangat reduksi dengan yang 20%. Lagi kalau kita tadi kan 24 jam. Jadi hanya dengan ini 12 jam terang ya. Kemudian ditekan 4 jam. Ini 4 jam terang dan kemudian ini ada yang kalau ini 16 jam ditambah juga 16. Ini dengan 4 jam ternyata melatoninnya juga sedikit. Artinya ini dari dilihat dari enzimnya ya, karena nanti enzim itu kan akan mengubah satu protein menuju ke protein yang lain, termasuk dari triptofan menuju ke serotonin sampai dengan ke melatonin. Nah ini kalau ini dari HIOM-nya juga kita juga bisa lihat juga ternyata perbedaannya cukup signifikan ya, meskipun ini HIOM-nya ini langsung menuju ke nanti menuju ke melatonin ya. Jadi kita bisa lihat betapa ini adalah yang waktu normal kita karena kita tinggalnya di daerah ekuator ya. Jadi atau tropis. Jadi kemudian ini ditekan atau ini ditekan ya, ataupun kemudian ini ditambah tetap saja mengganggu, apalagi kalau ini kita harus menerus. Karena itu orang yang tidur selama beberapa hari itu sebenarnya bahaya begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana
cara untuk menekan melatonin, salah satunya adalah dengan tadi menggunakan kacamata. Ya, jadi kacamata yang spesifik yang kemudian yang khusus yang untuk meredam masuknya cahaya bulat ke dalam mata kita. Ya, jadi kalau ini adalah dengan menggunakan ini diukur melatoninnya itu dari air ludahnya, ini dengan blok blue light ada cahaya biasa. Kali ini adalah waktu tidurnya, ya, di waktu aktivitasnya, ya, termasuk waktu tidurnya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada penerangannya, ya, ini adalah dalam cahaya dim, ya, biasa, kemudian ini masa gelap, kemudian ini dengan menggunakan LED, ya. Jadi kemudian kita bisa lihat ternyata ini setelah dia menggunakan kacamata khusus untuk memblokir blue light, ya, jadi ternyata ini bisa meningkat melatoninnya. Artinya kemudian bisa tidur lebih nyenyak dibanding dengan yang kita tidak menggunakan sama sekali. Jadi kita harus hati-hati juga kalau kita sampai malam hari itu menggunakan terus gadget kita. Kalau kita jangan sampai itu menekan melatonin kita. Nah, jadi ini yang itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi karena sekarang kita kan menggunakan Zoom, dan terus terang selama WFH ini banyak sekali online meeting begitu yang menggunakan menggunakan gadget ataupun menggunakan laptop, ya, yang kemudian ini pasti akan menimbulkan dampak lah sebenarnya, karena kita menggunakan itu mungkin lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya, atau kemudian kita malah lebih sehat karena kita cuma aktif beberapa jam, ya, tidak menggunakan beberapa elektronik dan sehat sebenarnya, ya. Nah, jadi itu saja yang bisa sampaikan. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ini, kemudian kepada Allah, ya, karena memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bincang-bincang di sini, kepada Nurusia, kemudian kepada kolega-kolega saya, kepada mahasiswa saya, kepada sahabat-sahabat saya, dan semua yang hadir pada hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah. Canggih banget. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Lulu. Ada antara nggak ngerti, banyak kan nggak ngertinya sih. Ya, memang yang nggak ngertinya nanti bisa saya inilah, itu cuma di ini aja. Iya. Ya, dahsyat, Bun. Ada beberapa sih. Mungkin teman-teman mau tanya, silakan. Dari saya sih ada misalnya apa ya? Cons itu kan yang kalau siang, ya. Kalau Rods itu dia menyesuaikan untuk penyerapan pas lagi malam gelap gitu kan, jadi dia auto adjust, ya, Mbak, ya. Terus yang saya hanya tahu itu di proses transmisinya katanya internal transmisi sinyal itu kan tadi di coding, ditangkap tuh sama reseptornya si sinaps tadi itu, katanya transmisinya ternyata digital, ya. Jadi makanya super cepat. Nah, itu gimana tuh, baru pengertiannya seperti apa gitu loh? Waduh, kalau yang digital itu justru saya nanti mungkin saya, tapi memang kalau yang dari sisi rod sama con itu memang beda. Jadi kalau kita lihat di sini, dia sebenarnya itu retina kita sebenarnya seperti dibilang duplex begitu, ya. Jadi kalau dari sisi kan gini, kalau dari sisi mana tadi ya? Oh, sebentar. Saya nggak nyampe. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada yang rod, ada yang cone, ya. Sebentar, ini kurang tepat sebenarnya. Nah, ini, ya. Dari gambar yang ini kita bisa lihat, ya. Ini adalah bagian dari, termasuk ada dari ganglion yang kemudian akhirnya di sini nanti masuk ke wilayah, ya. Jadi di sini ada yang cone-nya, kemudian di sini ada yang rod-nya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya saja rod itu lebih sedikit, ya, daripada yang cone. Dan kemudian kalau kita lihat itu di dalam rod sendiri
itu juga kemudian karena dia matang gitu ya, jadi dia itu kan tersusun apa namanya stuck itu apa ya, tumpuk-tumpuk menumpuk, jadi proteinnya itu tumpuk menumpuk, sehingga kemudian nanti bisa kita lihat ternyata ini juga dari gambar yang ini kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan blue cone sama rod dan sebagainya. Ini rodnya ini kebanyakan kan warnanya lebih gelap ya, sedangkan cone ini kan bisa warna-warna yang lebih terang. Meskipun ya, nah tapi kemudian kalau penyampaiannya itu digital, saya nggak tahu, ini kan karena gelombang ya. Gelombang itu kan apa nama, gelombang elektromagnetik ya. Jadi itu mungkin masuknya itu juga mungkin kan itu seperti bergelombang begitu. Jadi kemudian masuknya ya sedikit. Saya nggak tahu gimana caranya, itu mungkin teknik yang fisika bisa dijelaskan gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau makanya sekarang gini, kalau misalnya kita terus-menerus menerima gelombang itu sebenarnya kan ada sebenarnya kalau kita kita pencet titik buta itu kan kemudian akhirnya ada seperti bayangan begitu ya, ada bayangan yang kemudian artinya itu cahaya itu kan terhambat masuk, tapi kemudian nah itu kan kemudian ada seperti gaung begitu ya. Ini jelasnya mungkin orang fisika yang bisa menjelaskan begitu ya. Jadi di sini kalau yang tadi dibilang Pak Bambang itu ada apa namanya secara digitalize begitu, ya mungkin saja. Jadi ini nanti mungkin bisa diteliti dengan sama dengan rekan-rekan dari kolega-kolega yang mendalami ilmu-ilmu fisika atau elektro dan sebagainya. Mungkin itu yang saya hanya concernnya dia kecepatannya itu loh, kecepatan rabatnya itu, Mbak. Artinya mungkin digital seperti kayak apa sinyal sinyal pembawanya pakai cahaya kayak di dalam fiber optik gitu loh. Jadi kan ya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ini dari Dokter Budi katanya mau nanya. Silakan Dokter Budi. Ya, terima kasih Mas Bis. Ya, Mbak Lulu. Ya. Terus terang saya tertarik banget nih penyampaiannya yang sophisticated ya. Amin. Tapi saya ingin memfokuskan pada tadi penyampaian tentang sintesa melatonin ya. Iya, iya. Berarti yang di sini yang Mbak Lulu sampaikan, saya agak minta konfirmasi sedikit nih, kan tadi adanya blue light ya, dan juga melatonin yang tolong saya dikoreksi. Nah, kan ini kan kontradiktif ya. Jadi blue light itu merepresi sintesa melatoninnya, begitu kan ya tadi? Iya. Nah, jadi sementara melatonin itu kan kita tadi dilihat kan tuh meningkat ya, ada peningkatan, sehingga nanti kan ada rangsang untuk tidur ya. Iya. Walaupun kita tahu tidak hanya itu aja kan ya untuk sintesa melatonin kan ya. Ya. Beberapa faktor. Tapi oke lah, di sini kita lihat yang tadi kata Mbak Lulu, kita bisa lihat ekspresinya lewat saliva ya, pemeriksaan saliva. Iya. Nah, sekarang ini gini Mbak Lulu, saya pengen tahu di penelitian yang dilakukan Mbak Lulu tadi, exposure time-nya dengan blue light tadi itu berapa lama ya Mbak ya? Oke. Saya belum lihat kayaknya tadi ya. Oke, jadi begini, itu ada beberapa penelitian dari anak pembimbing saya, kebetulan sekarang sedang S3 di Inggris ya. Jadi sebenarnya yang paling lama itu sebenarnya dia itu bisa maksimal tuh 8 menit sebenarnya. 8 menit. Ya? Nah, itu dia turun, iya. Setelah itu dia turun, tapi kemudian nanti dia naik lagi. Jadi memang dia fluktuatif. Nah, jadi gini, kalau kita menggunakan gadget itu misalnya, sebenarnya 8 menit itu sebenarnya kita kan seringkali sangat serius ya, bahkan bisa berjam-jam. Jadi kan sebenarnya tuh itu istilahnya jadi akumulasi ya, kan begitu. Jadi kalau misalnya, nah ini kemarin memang jadi gini, blue light itu di satu pihak itu memang digunakan untuk meningkatkan alertness gitu ya, atau kemudian kewaspadaan, atau kemudian kita bangun lah begitu. Agar terjaga. Ya, kita bangun terjaga begitu. Tetapi tadi kan ada penelitian yang kemudian kalau kita diekspos terus-menerus dengan blue light, jadi kemudian kalau kita waktu normalnya misalnya 12 jam terang, 12 jam gelap, kita kemudian istirahatnya ada di situ gitu ya. Tapi kemudian kita tekan gitu, atau kemudian kita perpanjang, nah itu kemudian akhirnya kan mengganggu osilasi ya, osilasi dari melatoninnya sendiri. Gitu. Karena ini kan
Ya, jadi ini kan saraf ya. Jadi kemudian kalau misalnya, apalagi kan kemudian ini ada yang namanya metabolisme dari produksi dari melatonin. Jadi kalau kemudian akhirnya itu terus menerus, jadi kemudian yang tadi misalnya 8 menit, dia kemudian dia turun. Nanti kemudian dia 8 menit lagi turun. Lama-lama nanti kemudian kan 8 menit ini kan jadi lebih tinggi ya, kan begitu. Betul. Ya. Jadi concern-nya itu sebenarnya memang apapun sebenarnya. Ya namanya HP segala macam kita butuh, makanya kan ada yang bahkan anak saya itu kadang-kadang malam-malam pun udah gelap-gelap pun masih buka HP. Saya bilang itu matanya rusak nanti, apalagi itu kan merusak makula densa langsung ya. Iya, makula, betul. Ya makula, dan itu kemudian kan nggak bisa di repair gitu. Betul. Dan kerusakan permanen. Ya, butanya permanen gitu. Padahal saya bilang karena terus terang saya sendiri ya, saya kan generasi angkatan 80-an. Itu karena saya menggunakan, dulunya kan kita nggak punya HP ya. Dulu kita cuma pakai telepon. Terus kemudian akhirnya zaman 90-an, 2000-an tuh pakai HP yang Nokia yang seperti itu, masih sederhana, dan kemudian layarnya makin tipis begitu ya. Makin kecil, masih kecil. Lama-lama kan sekarang HP ini kan hampir satu screen itu kan isinya lebih besar ya. Jadi artinya kan pancaran cahayanya lebih banyak. Betul. Dan ya, jadi kemudian yang saya alami sendiri itu ya, saya terus terang, apalagi ditambah ya saya juga udah mulai umur ya, jadi udah ada pengapuran di di sel-sel pinealositnya ya, atau kemudian sel-sel yang menghasilkan melatonin itu kan pasti juga mengalami ya berkurang lah begitu. Jadi merasakan sendiri efeknya, dan ini ternyata yang saya ini adalah satu juga anak bimbing saya itu bilang, Bu, saya nggak bisa tidur, banyak nggak bisa tidurnya begitu, karena ya ini, karena kalau mahasiswa kan tugasnya mau nggak mau kan harus pakai laptop begitu ya. Iya. Baca aja sekarang mereka udah nggak pakai buku teks, mereka harus pakai Iya, jadi udah pasti itu kan mengurangi kemampuan. Saya nggak tahu ketika nanti pad pakai tab ya. Iya, tempat aja screen. Iya, jadi sekarang coba yang namanya ya artinya ya laptop aja sekarang kan layarnya lebar-lebar begitu ya. Kemudian tablet semuanya kan lebar-lebar begitu. Dan kita kan asik terus. Jadi ya apa boleh buat, karena memang dia untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi karena kan dia meningkatkan terus gelombang beta. Gelombang beta kita kan jadi aktif banget kan begitu. Betul. Ya. Jadi, tapi di sisi lain masih ada, yaitu ada dampak gitu. Dampaknya satu tadi terhadap mata itu udah pasti. Dan saya merasakan kok cepat sekali nih nambah plusnya begitu. Sekarang saya udah 2,5 ini plusnya gitu. Kok perasaan baru tahun lalu masih 2, sekarang udah 2,5 begitu. Ya. Oke, itu baru dari sisi itu saja ya. Tapi dampak fisiologis apa lagi? Kalau nggak bisa tidur kan gimana coba? Iya. itu dok. Boleh saya tambah lagi, Mbak Lulu? Atau gimana Pak Bis nih? Saya masih boleh. Silakan. Oke. Silakan tanya boleh. Silakan. Saya tertarik ini, Mbak Lulu, karena di tempat saya dulu, saya kan tadi di lapangan ya. Dulu, jadi kita memiliki catatan angka kecelakaan itu tertinggi, salah satunya dari kendaraan bermobil, traveling by car gitu. Jadi, nah itu ada kita telah itu ada yang kita tunjuk atau kita persoalkan adalah fatigue. Ya, fatigue ya. Nah, fatigue. Nah, jadi timbul dulu sempat ada kepikiran saya dulu sama teman-teman, kita mau meriksa melatoninnya. Karena apa? Karena biasanya para driver saat itu kita belum ada aturan night driving, jadi kapan aja kita boleh traveling. Jadi mereka tuh kadang-kadang waktunya tidur, kan mereka ada 2 shift siang, shift malam. Nah pada shift malam itu mereka balik ke rumah, mereka tidak tidur gitu. Jadi mereka pakai buat kerja malam lah. Irama sirkadian ya Mbak Luli ya. Terang itu kan orang nggak bisa dibalik secepat mungkin kan. Nah ini pas kita telah, memang mereka-mereka yang mengalami kecelakaan itu adalah mereka yang mengambil jatah tidur, bangun jatah tidurnya untuk tidak tidur, untuk bekerja atau gimana gitu ya. Nah jadi memang fatigue ini sangat-sangat jadi momok lah pada saat itu. Nah makanya waktu itu
saya sama teman-teman pengen melakukan pemeriksaan melatonin ini. Gitu. Makanya saya tertarik waktu Malu cerita bagaimana kita ningkatin melatonin, apalagi kita kaitkan sama mereka yang insomnia. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya di ITB itu ada beberapa dosen ya yang melakukan penelitian yang sama. Jadi ada satu lagi dosen teknik industri, itu Pak Hardianto Iristiadi. Jadi beliau itu banyak sekali menggunakan EEG untuk mengukur kinerja dari beberapa pegawai. Salah satunya adalah yang kondektur, apa sih namanya ya, kalau yang di kereta api itu apa namanya? Masinis atau apa ya yang itulah. Terus kemudian juga di perkereta apian, terus kemudian di jalan raya dan sebagainya. Kemudian udah menghasilkan beberapa S3 dan kemudian juga beberapa publikasi. Kalau beliau kan mengukurnya itu tidak dari melatoninnya ya. Jadi mengukur juga dari kortikosteronnya begitu. Tapi dari yang sederhana. Jadi tidak dimasukkan ke langsung hanya untuk menunjukkan ada stresnya begitu. Memang sebenarnya gini, penggunaan blue light ini makanya kemudian kan ini dicoba ada yang di lab ataupun juga sudah diaplikasi langsung begitu. Itu makanya ditaruhnya di dalam kendaraan begitu. Dan kemudian itu memang bisa menekan rasa kantuk gitu. Tetapi kan kemudian jadi gini, itu nanti harus ada istilahnya, harus ada balas dendamnya. Kalau misalnya sepanjang perjalanan atau kemudian sepanjang malam itu kemudian nyetir dan kemudian dibantu dengan blue light, jadi kemudian ini bisa menggantikan sebagai alternatif minum kopi sebenarnya ya. Minum kopi juga kan bisa menekan rasa kantuk begitu. Nah ini juga bisa seperti itu. Tapi kemudian itu memang harus ada shift sehingga kemudian itu supir ataupun masinis ataupun apapun itu juga harus menggantinya. Jadi ini kan masalah circadian rhythmic ini kan sebenarnya nggak mudah sebenarnya ya. Kalau kita sudah terbiasa, misalnya kayak perawat, dokter yang operasi malam tuh gimana coba? Gitu kan. Saya tuh almarhum suami saya tuh pernah dioperasi itu jam 3 malam. Saya tuh sampai kaget loh. Jam 3 malam, saya bilang yang bener aja nih dokternya tidur apa enggak. Saya malah takut kalau dokternya malam-malam mau operasi. Itu ya. Takutnya salah gitu. Nah, ini gimana, kapan istirahatnya nih dokter? Waktu itu zaman tahun kapan ya? Zaman tahun 90-an gitu ya. Ini dokternya kemudian dia juga prakteknya ada di RSCM, ada kemudian di Pondok Indah. Kan jauh-jauh tuh dari Jakarta itu kan macet lagi. Lah dia kapan tidurnya? Saya bilang kapan istirahatnya? Ya mungkin di perjalanan bisa 3 tidur, tapi berapa efektif sih? Saya bilang gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ini kan cuma masalah, sebenarnya circadian rhythmic ini sebenarnya penting buat kita. Cuman kadang-kala karena kita didera oleh kesibukan atau kemudian didera tuntutan pekerjaan, sehingga kemudian akhirnya kita ya terus menggunakan cahaya begitu. Walaupun sebenarnya sampai di rumah kan harusnya kita istirahat, tapi kan tetap aja kita lanjut lagi di rumah pakai lampu lagi kan begitu. Lampu di rumah aja ada blue light-nya loh. Mau apapun juga ada blue light-nya begitu. Nah, iya. Jadi memang sebenarnya ini kalau yang Pak Hardianto ini, jadi dia untuk pengambilan keputusan sebenarnya berapa jam sih supir ini harus istirahat. Jadi nanti di situ ada kompensasi dari perusahaan begitu untuk supaya supirnya bisa istirahat. Jadi seperti itu. Jadi udah sampai menyinggung masalah kebijakan publik lah begitu. Betul. Makasih Mbak Lulu. Ya sama-sama dulu ya. Mangga kasih. Menarik nih. Ini ada pertanyaan berikutnya, tapi sebelum masuk pertanyaan berikutnya, mungkin kalau saya mewakili orang awam, penjelasannya mungkin artinya saya coba menangkap simpulan ya, artinya misalnya penggunaan gadget itu intensitasnya harus diperhatikan, jangan sampai terlalu berlebih juga gitu kan. Terus yang kedua, beberapa setahu saya banyak meminimalisnya dengan kalau di screen tuh ada brightness-nya di low-in gitu. Itu mengurangi apa enggak gitu. Terus yang berikutnya juga pas mau tidur itu kan kalau bisa tadi dijauhi gadgetnya. Terus ada orang kan yang tipikalnya tidur juga masih ada lampu maunya. Ada juga yang kalau gelap banget tuh bisa nyenyak banget tuh. Nah, ini kan antara bukan hanya pilihan, harusnya ini harus disampaikan ke masyarakat secara pasti, artinya
berdampaknya. Kalau saya sendiri, indikatornya walaupun pegang gadget, kalau udah agak capek gitu, mata ngantuk gitu, malah saya mabatin dan mati kata saya matiin, saya tidur aja gitu. Gitu tanpa. Jadi kan kadang-kadang kita ya kayak dulu ya sebelum ada gadget, kadang-kadang dulu nggak bisa tidur baca buku aja, tapi nanti ngantuk pasti. Iya. Jadi pakai tidur. Nah itu gimana baru. Tapi sebelum dijawab, ini pertanyaannya mau tanya tentang simbol warna-warna di otak, kata Mbak Nita nih. Kuning, biru, hijau, merah. Apakah hal tersebut menunjukkan preferensi berpikir seorang seperti hasil tes emergenetics? Emergenetics itu pakai yang ini ya. Siapa? Herman Brain, apa Ned Herman ya. Yang ya apa kalau rasional biru, kalau konseptual kuning, kalau struktural hijau, merah itu lebih kepada emosional. Nah, apakah ada kaitannya? Saya nggak tahu, tanya mungkin tanya ke Mbak Lulu nih. Monggo silakan. Oke, nuhun Pak Bis sama tadi Mbak Nita ya. Oke, jadi ini kalau yang di Brodmann Areas ini hanya untuk menunjukkan lokasi lah sebenarnya, lokasi dari lobus sebenarnya. Tapi juga ada penelitian dari anak bimbing yang pertama kita menggunakan EEG itu menggunakan warna gitu ya, ada biru, kuning, hijau, ada juga pakai merah begitu. Jadi ternyata memang kalau makanya ini kenapa blue light ya. Blue light ini kan sebenarnya agak soft ya. Tapi sebenarnya kalau untuk menenangkan itu adalah hijau. Makanya kalau kita lihat hijau-hijau itu, ini kan nanti maksudnya ranah ke psikologi ya. Jadi kalau kita lihat tanaman itu kan hijau itu kan rasanya lebih tenang ya. Nah kemudian ada campuran hijau dengan kuning begitu. Itu kan nanti jadi oranye. Terus kemudian nanti tambah lagi itu ya ini. Jadi kemudian akhirnya itu menunjukkan kita saya nggak sampaikan di sini ada yang namanya pemetaan di otak begitu. Jadi kita bisa lihat perubahan warna ya. Itu dari yang warnanya biru, hijau sampai kemudian kuning. Itu aktivitas otaknya sedang berubah. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan tenang begitu ya, itu memang warna biru dan hijau itu agak lebih banyak dibanding dengan sedang berpikir kemudian sedang gitu, itu merah semua itu kan semua aktivitas sarafnya sedang dimaksimalkan begitu. Dan biasanya kalau otak merah itu nanti di kuantitatif EEG itu ya sebenarnya kita bisa lihat itu. Kemudian nanti itu memang aktivitas dan ya prosesnya begitu tinggi biasanya. Ya, itu mengatakan tadi bukan dari pencitraan ya, artinya pencitraan otak itu juga bisa dilihat sebenarnya. Begitu Pak Bambang. Ya. Pertanyaan Pak Bambang belum saya jawab ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Boleh, boleh. Enggak, untuk biar umum aja pastian. Jadi bukan pilihan masalah tidur dimatiin lampu. Oh, oke ya. Oke. Tadi gadget jadinya brightness-nya dikecilin gitu kalau lagi malam. Oke. Jadi untuk itu tips aja ya, tips. Saya tuh termasuk orang yang agak susah tidur sebenarnya. Apalagi kan anak saya mahasiswa nih kadang-kadang suka ganggu, jadi sensitif saya kan begitu. Kalau saya tuh harus gelap begitu, ya. Begitu ada cahaya sedikit saya nggak bisa. Jadi kalau saya tidur di hotel sekamar dengan orang yang harus ada cahaya, makanya saya pakai kacamata tutup itu yang blind ini ya, blind eye apa sih namanya? Ya, pakai itu. Ya, jadi itu kadang-kadang tergantung individual ya. Jadi tergantung individu bisanya seperti apa. Dulu saya masih bisa tidur cahaya, tapi lama-lama makin tua ini kan melatonin saya makin berkurang. Secara sunat kurang sebenarnya kita. Nah, akhirnya bantu gitu. Nah, jadi buat orang yang tidur ya, jadi kita bantu itu ataupun melatonin. Melatonin saya sekarang udah nggak dijual bebas. Dulu masih bisa beli, sekarang udah nggak bisa. Nah, saya gunakan pil melatonin pada waktu itu kan sering beberapa kali mengantarkan siswa-siswa yang ikut International Biological Olympiad ya.
Saya masih bisa beli pil melatonin waktu itu. Jadi kemudian akhirnya sebelum mulai dari pergi sampai kemudian sampai di sana itu saya memberikan mereka pil melatonin sehingga mereka bisa tidur. Saya bilang sama mereka, Anda kalau di pesawat, Anda jangan nonton TV. Nanti Anda balik dengan pesawat yang sama, filmnya masih sama, saya bilang gitu. Jadi kalau diberi kesempatan untuk tidur, Anda tidur. Ini kan masalah jet lag ya, gitu. Jadi ini jet lagnya saya atasi. Kalau misalnya ada yang nggak bisa tidur, ya saya kasih melatonin supaya dia bisa tidur. Matikan semua lampunya. Kenapa? Istirahat itu membuat otak kita itu bisa fresh. Makanya tadi ada penelitian yang di PNAS itu begitu kemudian kita nggak fresh, pagi-pagi pasti nggak fresh gitu loh. Jadi kalau supaya tipsnya itu ya tadi kalau misalnya memang masih bisa tidur, ada yang gampang tidur begitu ya. Jadi mau seterang apapun, mau seramai apapun, kalau tahan ya pasti gampang tidur. Tapi ada juga yang nggak bisa, juga dipengaruhi oleh kondisi metabolisme masing-masing orang per orang gitu. Jadi ya pakai tips. Jadi kemudian tadi pakai pakai kacamata itu ya. Atau kemudian yang salah satunya tadi, tapi saya ya sekarang sudah tidak anjurkan juga pil melatonin karena itu jadi membuat orang menjadi tidur gitu. Tapi kalau hanya untuk mengganti sebelumnya mungkin kita banyak menggunakan waktu kita untuk aktivitas sehingga kemudian tidur kita berkurang, ya mungkin perlu juga kalau misalnya nggak bisa tidur sama sekali, boleh buat dikasih obat penenang biasanya begitu. Menarik. Jadi artinya setiap cahaya itu ada unsur blue-nya ya yang mempengaruhi produktivitas melatonin tadi ya. Iya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi artinya udah bukan katanya, memang ada berdasarkan kajiannya gitu kan. Ya, itu banyak sekali itu kajian ilmiah tentang melatonin, udah banyak itu. Ada satu lagi nih, Mbak Lulu, jadi kalau kita tangkap memang otak kiri, otak kanan itu lebih fungsionalnya kayak sensorik, motorik memang kerasa ya. Artinya kalau misalnya bermasalah anggota tubuh yang kanan berarti ada otak sebelah bagian kiri gitu kan kira-kira. Nah, dalam pemrosesan sinyal tadi dari mata itu, penangkapan cahaya dari mata itu juga informasinya kan disilangkan ya. Jadi kan si kanan menangkap juga yang kiri juga menangkap ke kanan, tapi informasi itu disilangkan. Jadi informasinya, prosesnya kan tetap sama disilangkan ya. Apa yang ditangkap mata kanan, kan mata kanan menangkap juga yang kiri menangkap kanan, tapi informasinya sebelum diteruskan di osipital itu kan disilangkan ya, lalu ya. Oke, jadi sebenarnya gini, tubuh kita itu kiri dan kanan itu udah pasti ada komunikasinya ya. Kalau di otak itu kan ada corpus callosum ya. Yeah. Itu satu. Kemudian untuk bagian nanti di otak tengah itu juga nanti kan ada di bagian dasarnya itu kan. Kemudian nanti kalau untuk ini ada dekusasi itu yang bersilang. Ini adalah untuk mata ya. Kemudian sebenarnya di dalam tubuh kita, motorik kita juga di batang otak juga ada, kemudian nanti di sumsum tulang belakang juga ada persilangan itu. Makanya kemudian kalau kita itu untuk keseimbangan supaya dua-dua sisi itu, hemisfer itu semuanya harus aktif begitu. Jadi kalau kita misalnya berjalan gitu, kenapa misalnya bagian ini ada juga kan persilangan di bagian bawah itu. Jadi kemudian makanya kaki kiri sama kaki kanan tuh kan jalannya beda ya. Nanti tangannya untuk keseimbangan kan tangan kiri dan tangan kanannya juga beda kan begitu ya. Jadi ada jalur yang namanya ipsilateral. Itu adalah sejalur. Itu adalah yang kemudian sejalur itu yang kemudian misalnya tangan kanan dengan tangan kanan dengan kaki kanan, kemudian dengan bagian anggota badan yang sebelah kanan. Ada juga nanti yang namanya kontralateral, itu ada yang kemudian bersilangan. Yang tadi antara untuk pergerakan atau kemudian aktivasi kiri dan kanan begitu. Jadi memang ada keseimbangan. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita luar biasa lah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berjalan, rasanya enak nggak sih kalau jalannya searah-searah begitu? Seperti itu ya. Jadi tapi karena kita berjalan kan harus ada keseimbangan kiri dan kanan gitu. Kaki kanan maju, kaki kirinya mundur, nanti tangan kanannya yang mundur, tangan kanannya ya ke belakang ya. Tapi jadi yang maju adalah tangan kirinya gitu. Jadi itu yang makanya kan kalau ada brain gym ya.
Nah, kalau ada brain chip itu sebenarnya untuk mengaktifasi kiri dan kanan dan kemudian akhirnya supaya kita bisa lebih apa namanya ya. Jadi nanti bisa lebih sensitif atau kemudian memang lebih terbiasa begitu untuk menggunakan kaki kiri menggunakan anggota tubuh kiri dan kanan itu dengan lebih baik, lebih seimbang lah begitu. Ya, mangga. Ya karenanya mata juga jadi ukurannya berbeda-beda ya. Yang kiri makanan. Iya. Ya, iya benar. Ya tergantung ya itu kenapa kok ada yang berat ke kanan, ada yang berat ke kiri, tapi kebanyakan ini memang berat ke kanan gitu. Yang juga tergantung imun sistem. Masalah di imun sistem kita itu ada bagian tubuh yang beratnya itu ke sebelah kanan. Cuman saya ya ada sih ininya informasinya, tapi kemudian nggak saya sampaikan. Jadi memang ada yang bagian tubuh sebelah kanan kita itu berat gitu ya, kanan apa kiri saya lupa, tapi pokoknya ada salah satu bagian itu imun sistem aja sudah seperti itu sebenarnya. Sampai ke sistem imun tubuh. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Mungkin masih takut-takut Mbak Lulu, apa malu-malu? Silakan kalau mau tanya. Ini saya udah coba saya unmute semua nih. Ini ada Dr. Vivi, mungkin bisa jelaskan Dr. Vivi mungkin. Ada satu lagi yang sebenarnya yang isu ya, mungkin sebelum mumpung ini ketemu Mbak Lulu. Itu sekarang kan lagi marak pakai VR dan ada kombinasi VR dan AR ya, virtual reality, augmented reality, ada yang mixed reality gitu. Nah, kita ngomong yang VR aja lah ya, artinya kan orang kita gitu ya, maunya cari yang paling murah gitu. Nah, saya taunya yang aman gitu, yang bagus kan dari Amerika, Oculus gitu kan. Tapi kan si produsen handphone juga menawarkan, tinggal misalnya Samsung tuh yang Note 9 ke atas sudah ditambahin itu bisa jadi ini juga. Nah, saya pernah lupa saya lihat video atau baca itu problemnya kalau kelamaan menggunakan itu juga berdampak negatif katanya ke orbitofrontal cortex atau jelek ya bisa mengganggu ke arah sana gitu. Nah ini apa benar gitu? Sama dengan penemuan kan pasti kan handphone maunya bandwidth-nya mau lebih lebar lagi, akhirnya frekuensinya carrier-nya pasti lebih tinggi ya, mau arah ke generasinya mau arah ke 5G katanya. Itu juga seberapa besar sih pengaruh di otak gitu, radiasi apalah itu. Nah, itu bagaimana dulu? Oke, jadi kalau radiasi udah pasti ya, itu kan gelombang elektromagnetik semua ya gitu ya. Jadi udah tahu lah. Jadi bahkan sekarang ada alat-alat yang untuk mencegah gelombang EM katanya. Dijual-jual itu kan lumayan mahal gitu ya. Nah, terkait dengan VR, memang saya sendiri sebenarnya di ITB ada VR, cuman saya belum pakai. Cuman nanti suatu saat memang juga akan menggunakan. Jadi karena itu virtual reality, jadi kemudian seakan-akan kita benar gitu ya. Nah, ini nanti ranahnya satu, kalau dari gangguan otaknya sendiri, sebenarnya sudah pastilah karena itu bukan sesuatu yang reality ya. Jadi nanti larinya kan psikologi sebenarnya ya. Jadi kemudian kita jadi akhirnya ikut ikut di dalam suasana yang sebenarnya bukan yang real gitu ya, cuma virtual sebenarnya. Tapi kan kemudian akhirnya kita hanyut gitu. Jadi ini seperti ini sudah bagian dari ilmu neuropsikologi, neuropsikologi ya ini. Jadi, nah ini kemudian kalau gangguan-gangguan itu jelas. Kalau misalnya gini, karena kita pakai VR itu kan terus-menerus di stimulusnya kan terus-menerus kita di dua ya, terus-menerus kan begitu. Kemudian harusnya kan dihentikan. Nah, pada waktu kita dihentikan itu kan harusnya juga ada yang sesuai dengan waktunya, begitu. Jangan kemudian nanti kalau VR itu, kalau misalnya VR tuh misalnya jalan di di jurang begitu, di tepi jurang gitu. Kalau terus-menerus gimana? Itu kan kortikosteronnya tinggi sekali kan begitu. Nah, kortikosteronnya tinggi atau kemudian adrenalinnya tinggi itu kan mengganggu faal yang lainnya gitu. Kan tubuh kita ini kan satu kesatuan semuanya begitu ya. Apalagi kemudian kalau otak. Nah, kalau otak ini kan nanti ada lagi namanya epigenetik. Epigenetik itu adalah segala sesuatu yang berasal dari lingkungan itu akan melakukan sebenarnya.
Ya tadi kita lihat aja dengan itu bisa mengaruhi apa namanya kalau kita lihat ini kan melatonin ya, melatonin kan sebenarnya kan senyawa hormon. Kok bisa gitu dari yang elektromagnetik gitu ya, terus kemudian mempengaruhi senyawa kimia begitu. Ya sama saja dengan kalau kita dapat stimulus yang lain itu kan senyawa kimia lain, contohnya adalah neurotransmitter kita kan banyak sekali. Nah, jadi kalau kemudian nanti VR-nya itu misalnya kalau kecuali VR-nya itu yang membahagiakan begitu ya, membahagiakan ya mungkin dari sisi psikologi ya mungkin dia lebih aman, lebih nyaman. Tapi kan tetap saja dia si mata ini kan mendapatkan apa paparan lagi kan dari apa yang dia lihat di VR itu kan. Yeah. Jadi apapun sebenarnya yang namanya stimulus yang berasal dari teknologi itu ada sisi baiknya, tapi tetap harus ada kehati-hatian dari kita lah begitu. Jangan sampai kemudian keseimbangan apa namanya ya faal kita itu juga terganggu gitu. Gitu. Kalau saya sih melihatnya apa yang telah ada dan dia kan pasti develop terus ya, berkembang terus. Betul. Karena saya ngelihatnya dari perspektif yang positif, memang untuk pembelajaran itu bagus sekali karena dia berpengaruh sampai ke limbik gitu kan, maksudnya. Betul. Itu. Jadi modul-modulnya disesuaikan lah, bukan modul yang ke arah negatif, modul yang positif. Tapi maksudnya saya tadi lebih kepada dari dampak negatifnya tadi itu, maksudnya karena kan dia kan alatnya itu kan kalau yang ini kan memang benar-benar ada di depan mata gitu yang mana posisinya orbitofrontal cortex memang di prefrontal cortex kan di depan situ gitu kan. Seberapa besar tuh apa mungkin kalau Amerika lebih proven kali ya, artinya dia kalau kita baca tuh itunya restriction-nya detail ya artinya. Tapi kan tadi apa kita kan sering maunya shortcut, mau yang lebih murah gitu ya, bahkan nah itu yang dan saya dengar juga selain selain si VR itu juga nanti teknologi 5G juga dampaknya salah satunya itu karena kan frekuensi makin tinggi gelombang tadi makin pendek kan, artinya daya tembusnya makin mana-mana ya bisa merusak. Nah ini teman-teman bagaimana, ada yang mau tanya lagi silakan, mumpung kita masih punya waktu, kita sampai 5.30 nih, sekarang sudah jam berapa nih? Kita sekarang 5.20, berarti masih ada 10 menit lagi. Silakan aja. Kalau mau coba kita mungkin slide-nya harus di-close dulu kali ya. Dulu ya. Biar pada kelihatan semua nih. Oke. Wajah-wajahnya. Oke. Jadi saya close bentar. Stop screen aja. Ini screen-nya mana ya? Di atas biasanya. Oh, yang ini ya? Iya, stop screen, stop. Yang warna merah. Yang warna merah. Tombol merah. Terus pencet aja ditekan, di stop. Di stopnya mana ya? Bentar. Stopnya yang mana nih? Kok agak gatek saya. Kalau mouse-nya digerakin ke atas. Ini ya, yang stop share-nya ini. Ya, stop share. Oke. Nah, oke. Ini kan enak, bisa lebih besar lagi. Itu teman-teman silakan kalau mau bertanya, ini pada diam aja. Silakan atau udah pada lapar. Kan kalau materinya menarik terus memerlukan pemikiran, energinya yang dikeluarin lebih dahsyat ya. Nah ini Bu Lulu sangat menarik dan luar biasa kata Mbak Nita. Harapannya hasil penelitian dan teman ini dapat diaplikasikan secara kolaboratif untuk kehidupan sosial, memperbaiki atau meningkatkan kualitas kehidupan, termasuk membangun peradaban yang lebih baik. Barangkali untuk perbaikan administrasi publik juga ke depannya, terkait perbaikan kepemimpinan, decision making, public policy making, dan seterusnya. Terima kasih. Gitu, ya, memang sih semua harapannya kalau kita ini kan, jadi sebenarnya sudah banyak temuan-temuan yang ada di kampus-kampus gitu ya.
Cuman bagaimana bisa diaplikasikan itu kan oleh istilahnya oleh yang punya otoritas itu ya. Kalau di Indonesia sebelumnya ini kan juga kemarin tentang masalah COVID ini ya. Tadinya kan kita tidak bisa produksi alat-alat kesehatan gitu ya. Tapi ini kan kayak blessing in disguise, kemudian akhirnya kan setiap kampus sekarang atau setiap ada orang yang punya ide itu kan kemudian dicobakan dan kemudian akhirnya bisa ya akhirnya bisa sampai di aplikasi. Jadi apakah harus ada situasi seperti itu dulu gitu. Jadi sebenarnya tinggal tingkat kepercayaan aja ya, tingkat kepercayaan dari yang punya otoritas itu untuk menggunakan kemampuan anak bangsa sendiri begitu. Jadi kalau yang saya tahu ini ada anak bimbing saya sekarang lagi S3 juga di Belanda, di Inggris ya. Waktu dia S2 di Belanda itu dia kemudian dia punya penelitian itu ikut sama supervisornya itu terkait dengan jumlah anak tangga, ketinggian anak tangga gitu. Nah, anak tangga ini itu ternyata itu pakai penelitian gitu dan kemudian akhirnya disampaikan kepada wali kota dan kemudian akhirnya wali kota itu menyetujui. Kenapa? Karena anak tangga yang tinggi ini membahayakan orang-orang tua. Karena kan kalau nanti orang tua jatuh, patah tulang itu malah lebih mahal kan gitu ya. Dan nah ini yang saya hargai gitu. Jadi apapun penelitian yang dari kampus itu diterima gitu oleh pemangku kebijakan. Kalau di Indonesia ini kan bisa diterima gitu. Banyak sekali yang sudah kita teliti ya, tapi kemudian bagaimana itu sampai bisa diproduksi besar-besaran atau kemudian dimanfaatkan untuk kita semua, jadi bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya seperti kayak orang India itu kan banyak yang pinter menggunakan, walaupun dia sederhana, tapi dia menggunakan sendiri, kayak Korea bisa maju karena dia menciptakan barang sendiri. Harusnya Indonesia bisa, apapun kebijakan yang dilakukan banyak orang yang kemudian melalui penelaahan yang sudah panjang, yang kemudian juga sudah ya seperti penelitian-penelitian begitu, harusnya bisa diaplikasikan begitu. Itu sih harapan saya sebenarnya, apalagi dengan adanya COVID ini kemudian produksi ya kemarin salah satunya ventilator, kemudian PCR itu kan kemudian udah bisa diproduksi. Ya. Setuju. Gimana Mbak Nita? Mbak Nita, apakah terjawab Mbak Lulu? Suaranya belum keluar ini. Mbak Nita gimana? Apakah setuju? Kalau saya sih melihatnya begini, Mbak Lulu. Jadi mulai dapat nih kayaknya benang merahnya. Mati kata, kemarin kan sempat juga dibahas sama Profesor Suhono ya, masalah teknologi, pemanfaatan teknologi di Indonesia kan nggak setinggi negara-negara maju. Artinya, kayak misalnya Zoom ini udah lama, 2014 juga udah ada, terus platform-platform yang lain juga udah ada kan, ada meeting segala macam. Terus sampai ke pelayanannya, misalnya training online short course itu kan udah banyak, webinar tuh udah lama gitu, tapi di kita tuh belum gitu ya. Tapi dengan adanya COVID-19 yang sebagian orang melihatnya itu menjadi satu dampak positif, artinya penggunaan intensitas kita naik nih tinggi. Nah ini saya bilang benang merahnya justru juga ada good news, ada bad news ya. Maksudnya itu yang harus kebijaksanaannya di setiap user diperhatikan. Jadi artinya satu sisi bagus, jadi terbiasa. Kayak kita gini ngisi waktu untuk satu yang positif kan bagus, kita pemanfaat teman-teman udah bisa pakai Cisco Webex, pakai Zoom, ada yang pakai Microsoft Teams yang segala macam itu, jadi akrab dengan teknologi. Tapi intensitas penggunaannya itu ada misalnya resiko berdampak tadi ya karena ada blue light. Nah ini mungkin harus disosialisasikan kalau menurut saya. Tapi saya greget juga sama teman-teman media, makanya saya pengen banget gitu ya ketemu lagi teman-teman media, karena saya dulu pernah di media juga. Yang dibilang pemberitaan yang berimbang itu bukan 50-50, 50 positif, 50 negatif. Karena nature-nya otak itu kan begitu. Dapat yang 5 negatif bisa mengalahkan 95 positif. Jadi artinya blue light itu memang perlu dikasih tahu, tapi jangan juga jadi suatu hal yang menakutkan. Akhirnya semua kan sekarang lagi senang berdebat, sudah apa gitu ya. Terus nggak bisa membedakan antara fakta data tuh dengan hoax gitu kan.
Jadi juga jangan langsung drop juga gitu loh. Artinya asal tahu aja, jadi wisdom-nya ada di masing-masing user. Kalau kebanyakan pakai itu bahaya. Nah, kadang-kadang yang paling penting kan dikasih tahu juga ke juniornya, anak-anak nih. Karena kan mereka kan belum berpikiran panjang sampai sana ya. Artinya, apalagi kalau udah suka main games, terus belajar. Mereka kan juga suka belajar loh di YouTube itu. Cepet banget mereka belajar ya. Apa aja sebenarnya yang kita lihat tadinya taunya dia main film, nonton film, ternyata juga belajar. Nah, intensitas penggunaannya kan tuh tinggi itu, tapi jangan ngasih tahu tapi juga nggak bikin ketakutan. Jadi jangan back off juga gitu. Gitu kira-kira ya, Mbak Lulu ya, gimana? Iya, semua harus seimbang sebenarnya. Zaman Ya, sekarang seimbang. kita nggak bisa lepas ya dari yang namanya gadget atau dari laptop itu kan, cuman memang ya kita harus bisa ngukur aja sih gitu. Ya, tapi penting tuh apa yang disampaikan Mbak Lulu itu perlu disosialisasi sehingga juga jangan kebablasan kan gitu kan. Nanti nanti setelah COVID ada penyakit baru gitu kan, nggak lucu juga gitu. Sebenarnya kalau yang masalah tentang gadget atau kemudian laptop dan sebagainya sampai akhirnya kecanduan games itu tuh kan udah lama ya. Itu udah banyak terjadi, udah banyak itu ininya. Itu kita sempat bikin kan di semester genap kemarin tuh di bulan-bulan September Oktober. Kita bikin tuh sama Dokter Amir Judi, banyak yang datang hampir 100-an, bahkan sampai yang beludak. Akhirnya yang tadinya di dalam kafe sampai di luar tamannya, tapi ternyata lebih enak karena udara pagi, walaupun nggak pakai untung nggak hujan, terus banyak dedaunan gitu kan. Tapi artinya itu sudah ada, memang benar. Tapi tadi begitu masuk masa COVID, intensitas itu lebih tinggi lagi. Jadi memang harus diingatkan kembali tuh. Bukan hanya adiksinya ya, tapi tadi nggak adiksi aja itu bermasalah. Misalnya membela dirinya, kan saya nggak main game aja gitu, tapi di sini di gadget ini kita bisa macam-macam, bisa kadang berkomunikasi, kadang browsing, kadang nonton film, kadang gitu lah. Mereka kan pembelaannya seperti itu, tapi yang perlu dikasih tahu bukan masalah adiksi aja, tapi tadi itu intensitas penggunaan, intensitas cahaya yang tinggi, yang frekuensi yang tinggi, itu blue light itu bermasalah gitu kan, gitu kira-kira ya. Iya. Ada yang lain kali, silakan nih. Udah pada mau buka. Ini ada, coba ya, mau tanya tentang simbol, udah ya semua. Coba ini close dulu. Udah mau buka kayaknya ya. Ini. Menarik lah menurut saya gitu ya, Mbak Lulu, mungkin karena sudah 5.30, boleh kasih closing statement, kasih kasih kayak simpulan apa gimana gitu. Oke. Monggo, mangga. Ya. Terima kasih buat Neuronosia yang sudah memfasilitasi. Ya, kalau dari saya, apapun yang kita lakukan, ya semua pasti ada pertimbangannya, ada baiknya, ada buruknya, begitu. Jadi semua ada gunanya. Misalnya seperti blue light ini kan pasti ada gunanya juga, banyak gunanya, gitu. Tetapi juga kemudian tetap ada dampaknya. Tapi sekarang yang penting bagaimana kita bisa memilah itu, artinya kita harus belajar sebenarnya. Apapun kita harus punya ilmu lah, gitu, untuk bisa memilah mana yang baik atau tidak, begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Kita kasih aplaus sekali lagi. Terima kasih. Sebelum kita tutup mungkin ya, mau foto bersama. Nah, itu katanya aplausnya pakai tanda tangan. Terima kasih Dok Budi. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman. Ada murid saya juga di sini. Ya, silakan buka kamera kali kita foto bersama. Biasanya ritualnya seperti itu, sebelum closing kita foto bersama. Ya, mangga. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Lulu, Pak Bis. Ya, terima kasih. Berbuka puasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih. Kasih sama-sama. Oke, kami tutup ya. Terima kasih semua. Mohon maaf bila ada beberapa banyak kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya. Makasih. Ya, sama-sama. Selamat berbuka. Kita ketemu lagi di
kopdar berikutnya. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.